Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rindianti dari Prodi Psikologi Universitas Jambi. Kakaknya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, halo. Nama saya Reanita Saskia, tapi kakak bisa panggil saya Rea. Saya mahasiswi dari Universitas Jambi. Kakak hari ini apa kabarnya? Cukup baik. Terima kasih sebelumnya kakak sudah memenuhi pertemuan dan bersedia untuk saya wawancarai. Adapun tujuan saya mewawancarai kakak yaitu yang pertama sebagai pemenuhan mata kuliah di interview, dan yang kedua untuk melihat perilaku hedonisme ditinjau dari kontingen self esteem. Apakah kakak bersedia untuk saya wawancarai? Ya, saya bersedia. Sebelum memulai wawancara, saya izin untuk mencatat dan merecord atau merekam. Apakah diperbolehkan? Boleh? Silakan. Untuk durasi wawancaranya sendiri kemungkinan besar akan dilakukan selama 30 menit ke depan. Apabila ada data-data yang belum saya dapatkan nantinya, apakah diizinkan untuk melakukan wawancara ulang atau pertemuan yang mendatang? Boleh. Baiklah, sebelum dilakukan wawancara, apakah ada yang mau ditanyakan, Kak? Untuk sekarang saya belum punya pertanyaan, jadi kakak bisa lanjut. Oke. Saya mohon izin untuk direkam ini, suaranya boleh dibesarin sedikit volumenya. Oke, terima kasih, Kak. Apakah kakak suka membeli barang-barang branded atau barang-barang mewah atau mahal, Kak? Saya biasanya cukup suka membeli barang-barang mahal, tapi tidak terlalu sering. Oke. Seberapa sering kakak membeli barang-barang mahal atau mewah tersebut? Sekitar tergantung ketika sesuai keinginan atau kebutuhan yang saya ingin aja sih, Kak. Barang mahal seperti apa yang biasanya kakak beli? Tergantung, kalau yang dari hobi atau dari kebutuhan, tapi saya sering membeli barang mahal dari hobi saya. Boleh disebutin dan kalau dari hobi apa aja? Kalau hobi saya kan penyuka K-pop, jadi saya cukup sering membeli album ketika grup boyband yang saya sukai itu comeback gitu, Kak. Untuk harganya sendiri itu sekitar berapa nih, Kak? Kisaran 300 sampai 350. Oke, biasanya sekali membeli barang tersebut berapa jumlah yang bisa kakak dapatkan? Itu biasanya saya tergantung versi albumnya, Kak, dan saya biasanya membeli kayak yang setnya gitu. Misalnya dalam satu comeback mereka ada mengeluarkan 3 album, biasanya saya membeli satu versi satu album, atau kadang satu versi bisa 2 album gitu. Jadi tergantung versinya. Iya. Oke. Tergantung versi dan keinginan saya juga. Oke, Kak. Berikutnya, sebenarnya tujuan kakak membeli album tersebut apa ya, Kak? Karena ini bagian dari hobi saya, jadi saya buat kesenangan tersendiri. Tadi kan kakak menyebutkan bahwa kalau kakak itu membeli barang dari barang mahal itu ada yang dari hobi dan ada yang dari kebutuhan. Kalau dari kebutuhan bisa disebutkan, Kak? Kalau kebutuhan sih baju sama tas sih sejauh ini, Kak. Itu biasanya merek apa yang biasa kakak beli? Kalau baju atau tas sih biasanya, Kak, brand lokal, tapi menurut saya itu harganya agak cukup high price untuk saya, tapi itu tas yang agak lumayan mahal yang pernah saya beli gitu. Iya, bisa disebutkan mereknya? Lokal kayaknya, lokal ID gitu deh kayaknya. Harganya kisaran berapa tuh, Kak, kalau disebut terakhir mahal? Saya kemarin belinya kayaknya 300 lebih gitu deh, sama kayak harga album dari hobi gitu. Kapan kakak mulai menggunakan barang-barang branded atau mahal tersebut? 1 atau 2 tahun terakhir sih, Kak. Itu didukung faktor apa ya, Kak? Karena kakak saya, soalnya kakak saya juga suka membeli tas atau baju yang kayak gitu, jadi saya ngikut gitu.
Jadi terpengaruh ya Iya. intinya. Apa yang biasanya menjadi pertimbangan kakak saat ingin membeli suatu barang yang mahal atau branded tersebut, kak bisa diceritakan? Kalau dari baju sih biasanya bahannya ya kak, karena dari baju kan bahannya berbeda-beda. Jadi ketika saya membeli baju, tapi itu saya sudah melihat bahan dari yang sudah kakak saya beli. Jadi kayak saya mempertimbangkan, oh bahannya ini enak, jadi saya bakal beli ini gitu. Kalau tas sesuai seberapa ketahanan tas itu dan modelnya juga sih kak. Kalau untuk yang dari hobi tadi kak, yang album dan sebagainya, Gimana tuh kak? apa yang menjadi pertimbangan untuk dibeli dan tidak dibelinya? Eh, Kenapa tuh? Lanjut aja. Dikat aja nanti nggak apa. Kalau pertimbangan untuk dibeli dan tidak dibelinya sih terkadang ketika saya menyukai atau tidak menyukai konsep dari albumnya. Oke. Kalau yang baju dan tas tadi kak, apakah saat di store atau di tempatnya kakak melihat price tag-nya untuk menjadi pertimbangan kak? Terkadang iya. Apa yang membuat kakak lihat dan tidak melihat bandrol atau price tag tersebut? Ketika saya menyukai model dari bajunya dan bahannya sih kak, tergantung keinginan saya di saat saya membeli itu aja. Ketika ada seseorang atau orang terdekat, teman dan sekitar kakak, ketika kakak diajak untuk membeli barang tersebut, apa yang menjadi pertimbangan dan bagaimana respon kakak terhadap ajakan tersebut kak? Saya biasanya kalau diajak itu saya tidak banyak menolak, karena terkadang saya membutuhkan juga, merasa ketika diajak saya kayak tidak enak menolaknya. Jadi kayak ya udah, nanti pas sudah diajak saya bakal beli gitu. Oke, boleh diceritakan sedikit kak, bagaimana perasaan kakak ketika mengambil keputusan saat membeli barang mahal atau barang branded tersebut? Eh, Pas awal membeli sih saya bakal kayak, aduh saya mau habiskan uang lagi gitu. Tapi setelah nanti pas saya udah menggunakan barang yang saya beli itu, saya bakal, oh yaudah ini nih worth the price sih gitu. Oke. Apakah ada rasa-rasa penyesalan ketika membeli barang mahal atau mewah branded yang kakak putuskan untuk membeli itu? Sejauh ini tidak, karena apa yang saya beli berguna semua sih kak. Oke. Bisa diceritakan kak, bagaimana pengalaman tentang perasaan yang kakak rasakan yang paling membekas ketika memutuskan untuk membeli barang tersebut? Gimana tadi kak, boleh? Perasaan yang paling membekas saat kakak memutuskan untuk membeli barang tersebut? Perasaannya yang membekas ya, happy aja gitu kak. Kalau tapi itu yang di hobi saya, termasuk yang di hobi. Oke, apakah perasaan happy tersebut saat membeli aja atau sepanjang memiliki barang tersebut kakak selalu merasa happy? Saat membeli dan ketika barangnya datang. Iya. Dan ketika sudah tidak digunakan lagi, saya ya sudah, saya biasa saja sih. Iya. Bagaimana perasaan kakak ketika orang-orang di sekitar kakak memakai barang yang mahal atau branded, tapi kakak tidak memakainya? Saya oke aja gitu. Kayak yang ya sudah, kalau misalnya saya juga tidak yang kayak ya aku harus punya itu, enggak sih kak. Kayak yang ya udah, kalau misalnya dia punya bagus gitu. Tapi bagaimana perasaan kakak ketika melihat mereka yang memakai tapi barangnya yang ingin sekali kakak beli gitu? Saya bakal sedikit iri mungkin, karena kayak aduh saya belum berkesempatan untuk membeli barang itu, tetapi kayak orang sudah memakainya gitu. Bagaimana perasaan kakak ketika melihat teman-teman update tentang hal tersebut? Apakah kakak bakal merespon? Bagaimana? Apa yang kakak lakukan? Saya bakal merespon dengan kayak, iya aku juga mau ini, tapi mungkin nanti gitu kak.
Bisa kakak jelaskan apa contoh dari pengalaman tersebut yang sudah kakak alami? Kak, boleh saya ambil dari contoh hobi? Boleh. Yang misalnya kalau saya membeli album gitu kak, atau merchandise K-pop. Nah di situ waktu terkadang kan ada misalnya pre-ordernya itu kita kehabisan gitu kak. Nah dan teman saya dapat ketika pre-ordernya kayak war gitu ya kak. Nah jadi ketika teman saya dapat dan saya nggak dapat tuh kayak pasti ada kekecewaan. Nah jadi kayak tapi nanti saya juga kayak yang iya aku belum dapet nih gitu kan. Jadi kayak ya sudah sih kekecewaannya, tapi setelah itu sih kayak saya dapat, tapi saya tidak bisa dapat di saat yang waktu saya inginkan gitu. Tidak tepat gitu waktu itu kak. Jadi apakah kakak alasan kakak membeli barang tersebut atau barang branded, barang mahal dibandingkan barang yang tidak mahal dan tidak branded? Boleh ulang? Apa alasan kakak membeli? Alasannya karena saya juga tergiur dengan merek dan kualitas juga tadi kak, yang menurut saya bilang. Ketika kakak mendapatkan barang yang non branded lebih bagus kualitasnya ketimbang yang branded atau yang mahal, apakah kakak akan tetap membeli yang branded atau memilih yang non branded tersebut? Kalau kualitas dari yang non branded lebih bagus, saya akan membeli yang non branded sih kak. Jadi apakah kakak akan mengganti style dengan yang non branded atau tetap bertahan dengan yang barang-barang yang kakak sukai sebelumnya? Bakal tergantung keinginan dari sini nanti kan. Kalau misalnya lagi mood pakai yang branded, saya bakal pakai branded. Kalau yang non, saya bakal pakai yang non. Kakak ini sering nggak menggunakan barang-barang mahal atau branded tersebut di depan banyak orang? Tidak terlalu sering sih kak. Biasanya saya bakal memakainya itu pas acara, pas saya butuhkan keluar aja gitu. Dalam konteks apa kakak menggunakan barang-barang mahal atau branded tersebut? Gimana maksudnya kak? Dalam konteks kegiatan apa kakak sering menggunakan? Biasanya pas lagi main sama temen yang entah itu ke mall atau kemana gitu kak, saya bakal pakai itu. Apakah itu dikategorikan kegiatan atau acara tertentu atau dalam kehidupan sehari-hari? Kehidupan sehari-hari aja mungkin. Berarti kakak sebenarnya menggunakan barang-barang tersebut enggak sehari-hari deh. Ya enggak sehari-hari. Terkadang misalnya ada kegiatan saya harus kemana gitu, saya bakal pakai itu. Tapi kalau misalnya untuk sehari-hari enggak sih. Apa alasan kakak tidak menggunakan dalam kegiatan sehari-hari? Karena tergantung barangnya juga kak. Kalau misalnya seperti tas, kalau misalnya saya pakai tiap hari, kan kadang ada tas yang modelnya itu nggak cocok untuk dipakai tiap hari. Nah jadi saya bakal pakai itu pas acara-acara tertentu gitu kak. Apakah kakak selalu apakah dalam misalnya ada kegiatan atau acara terjadwal kakak selalu mempersiapkan outfit atau stylean kakak untuk menghadiri kegiatan tersebut? Biasanya sih saya ada. Apakah untuk pertemuan dengan orang tertentu atau memang dijadwalkan ketika ada jadwal tertentu saja? Ketika jadwal tertentu saja sih kak. Apakah dengan menggunakan barang-barang yang mahal atau branded dapat meningkatkan tingkat kepercayaan diri kakak? Iya sih kak. Biasanya kalau misalnya pakai barang brand itu kepercayaan dirinya itu kan kayak jadi meningkat gitu, karena saya punya barang ini loh gitu. Pernah nggak kakak memakai barang-barang branded atau barang-barang mahal tapi sebenarnya kakak tuh nggak nyaman, tapi karena ini mahal dan branded ya udah deh saya pakai aja gitu? Sejauh ini belum sih kak, karena kalau saya membeli barang-barang yang mahal, saya seperti yang saya bilang tadi, saya memperhatikan kualitas dan model yang saya suka gitu. Jadi otomatis saya bakal
makainya pas nggak ada itu sih kak. Oke, Kak. Jadi pas kakak menggunakan barang-barang mahal atau branded, sebenarnya reaksi terbanyak apa sih dari lingkungan sekitar kakak ketika kakak menggunakan barang mewah atau branded tersebut? Eh, reaksi terhadap lingkungan saya. Reaksi lingkungan terhadap kakak ketika menggunakan barang branded. Palingan ya kayak yang cuman nanya kayak itu mereknya apa gitu, kayak tasnya bagus gitu. Oh, jadi kayak mereka menginginkan apa yang kakak pakai gitu? Mungkin iya sih kak. Apakah ada perbedaan reaksi ketika kakak sering menggunakan barang mahal atau branded dan suatu ketika kakak tidak menggunakan barang branded tersebut? Apa ada perbedaan reaksi mereka? Sejauh ini enggak sih kak. Enggak ada perubahan yang kayak yang signifikan gitu, masih kayak yang udah sama, selalu sama sih biasanya reaksi. Reaksi mana yang kakak paling sukai ketika mereka memberikan reaksi terhadap kakak dalam menggunakan barang-barang branded tersebut? Gimana, bisa diulangi nggak? Reaksi yang bagaimana yang kakak suka, reaksi mereka yang seperti apa yang kakak suka ketika kakak menggunakan barang mahal atau branded tersebut? Saya suka reaksi yang kayak kalau misalnya saya memakai barang branded gitu, orang-orang bakal nanya kayak ini kamu belinya di mana gitu, kayak aku juga mau beli gitu kan kak. Karena kayak misalnya ketika saya memakai barang branded dan orang tertarik untuk membeli, jadi itu kayak ada kesenangan tersendiri di saya karena mereka tahu produk itu dari saya gitu. Kayak mereka ada tahu produknya dari saya dan mereka membelinya itu atas dasar apa yang saya gunakan gitu kak, kayak gitu. Pernah nggak kakak mendapat reaksi negatif atau komentar negatif saat menggunakan barang mahal atau branded tersebut? Ada sih kak. Biasanya tuh kayak dibilang kenapa sih kamu belinya kayak yang mahal, ini tuh kemahalan gitu, kayak kamu bisa beli yang lebih murah lagi tapi kenapa kamu milih buat beli yang mahal gitu. Gimana reaksi kakak menanggapi komentar tersebut? Saya bakal bilang kayak ya sudah sih, kan selera orang berbeda-beda dan saya mampu untuk membeli ini dan saya membeli ini gitu. Oke. Apakah komentar tersebut mempengaruhi kakak dalam membeli barang-barang branded ke depannya? Sejauh ini enggak sih kak, enggak mempengaruhi saya. Apakah ada perbedaan yang kakak rasakan ketika menggunakan barang branded dan non branded di luar kualitas tadi dalam konteks tingkat kepercayaan diri? Ada. Bisa dijelaskan sedikit kak? Kalau misalnya menggunakan barang branded seperti apa perasaannya, ketika non branded seperti apa perasaannya? Kalau itu yang saya bilang tadi, kayak kalau misalnya pakai yang branded meningkatkan kepercayaan diri saya karena kadang ada orang yang udah tahu itu mereknya apa dan itu bakal lebih meningkatkan kepercayaan diri saya. Apakah perasaan kepercayaan diri dan ketidakpercayaan diri itu keluar di saat-saat tertentu atau ketika menggunakan barang itu malah keluar gitu, misalnya kakak menggunakan barang branded, nah di saat itu atau memang karena situasi tertentu aja? Di saat memakai barang branded sih biasa. Seperti apa pengalaman kakak? Apakah kakak pernah membeli barang-barang branded atau barang-barang mahal untuk menarik perhatian orang lain? Beberapa kali sih kak, tapi mostly saya membeli barang branded itu ya buat kebutuhan saya sendiri karena bagus di kualitas dan lain-lain. Dalam konteks yang menarik perhatian orang lain, boleh diceritakan sedikit barangnya apa, seperti apa kakak, dalam situasi seperti apa kakak ingin menarik perhatian orang lain tersebut? Gimana kak? Dalam konteks menarik perhatian orang lain tadi, barang apa dan di saat seperti apa kakak kok rasanya ingin menarik perhatian orang lain? Di saat ketika saya menjelaskan situasinya, kayak kalau misalnya kita pergi kondangan gitu kak, nah itu tuh bakal cocok situasinya untuk memakai barang-barang branded sih. Jadi
Kalau dalam kehidupan sehari-hari, apakah kakak pernah sepertinya kayak oke deh saya pakai ini untuk menarik perhatian orang lain, pernah kak? Enggak sih kak. Enggak. Saya biasanya pakai yang kayak di situasi tertentu yang orang-orang biasanya bakal sadar gitu. Apakah kakak pernah beli barang branded atau mahal untuk memenuhi ekspektasi orang lain? Sejauh ini enggak sih kak. Apakah kakak pernah membeli barang branded atau barang mewah agar divalidasi kehadirannya di lingkungan tersebut? Pernah sih kak, beberapa kali aja. Boleh diceritakan situasi di lingkungan apa, situasinya seperti apa? Biasanya sih di lingkup pertemanan ya kak, misalnya kayak kalau misalnya di pertemanan saya ini misalnya memakai barang-barang branded misalnya kak, itu tuh nanti kalau misalnya saya nggak membeli itu tuh jadi kayak saya tidak bisa jadi setara gitu sama mereka. Validasi seperti apa yang kakak ingin dapatkan dari mereka? Validasi seperti kayak misalnya kamu kok udah punya, kamu udah punya barang ini berarti kamu udah punya uangnya gitu sih kak biasanya. Seperti apa pengalaman kakak saat membeli barang branded atau barang mahal, itu sudah memenuhi ekspektasi orang lain gitu kan, tadi untuk pemenuhan ekspektasi orang lain. Nah ini gimana perasaan kakak setelah membeli barang tersebut untuk memenuhi ekspektasi mereka? Biasanya habis itu saya kecewa sama diri sendiri kak, karena kayak kenapa saya harus mikirin omongan orang, tapi saya setelah itu saya bakal kayak ayo udah deh gitu. Apakah kakak pernah sebelumnya apakah kakak membeli barang branded atau barang mewah itu lebih ke ngikutin tren atau karena takut dijauhi oleh lingkungan pertemanan kakak tadi? Keduanya sih kak. Keduanya. Jika kakak sudah menggunakan barang branded atau barang mewah tetapi masih belum diterima di lingkungan pertemanan kakak, apa yang bakal kakak lakukan ke depannya? Saya bakal stop sih kak, maksudnya itu kayak kalau misalnya tidak diterima di lingkungan sekitar saya, saya bakal membeli itu ya untuk diri saya sendiri. Jika hal tersebut bisa dilakukan sekarang, kenapa kakak masih dalam lingkup pertemanan tersebut kak? Karena mungkin saya masih membutuhkan ruang lingkup pertemanan itu sih. Menurut kakak, seberapa penting sih untuk menyesuaikan gaya hidup kakak dengan standar ekspektasi di lingkungan kakak tadi? Seberapa penting ya? Ya. Kalau di rata-ratanya sih kayaknya 75% aja kak. Itu seberapa pentingnya? Ya. Apakah kakak merasa jadi diri kakak sendiri ketika menggunakan barang-barang mahal atau branded ketika kakak berada di lingkungan kakak tersebut? Kalau di lingkungan pertemanan sih saya kadang merasa tidak bisa menjadi diri sendiri karena merasa seperti terpaksa gitu kak. Kayak tidak terpaksa sih, tapi kayak ada sebuah keharusan saya untuk menjadi orang ini gitu. Oke. Apakah kakak sekarang sudah merasa cukup dengan gaya hidup yang kakak jalani sekarang? Sudah sih kak, menurut saya. Sudah. Jika kakak memiliki lingkungan pertemanan yang seperti tadi, kalau bisa atau jika kakak memiliki power, apa yang ingin kakak rubah dari pola gaya hidup kakak sekarang? Kalau saya mempunyai power, tidak banyak yang saya ubah sih kak, karena saya merasa kehidupan sekarang ini sudah cukup saja. Jadi kalau misalnya saya punya power, jadi mungkin saya tidak terlalu banyak punya perubahan sih. Oke kak, terima kasih. Saya izin menyimpulkan bahwasannya kakak sebenarnya suka menggunakan barang-barang
mahal atau branded itu sesuai kebutuhan, tetapi ada di mana situasi kakak mengharuskan sepertinya jika ingin masuk ke lingkungan tersebut dan membutuhkan lingkungan tersebut, kakak merasa harus mengikuti gaya hidup lingkungan tersebut, dan kakak akhirnya membeli barang tersebut dengan rasa tertuntut atau tertekan rasa tertuntut karena lingkungan tersebut. Benar kak? Apakah ada yang ingin dikonfirmasi atau ditambahkan? Sejauh ini benar sih. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri.